Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Dewanggara, NIM 19121028, status mahasiswa aktif Universitas Amikom Yogyakarta angkatan 2019, jurusan Sistem Informasi. Saya ingin mempresentasikan review dampak setelah belajar interpersonal skill dan rencana pengembangan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Ya, edukasi saya pertama TK saya di Mutiara Insani Bekasi, SD Negeri Kaliabang Tengah 7 Bekasi, SMP 3 Babelan Bekasi, dan SMK saya di SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. Dan sekarang saya di Universitas Amikom Yogyakarta. Terus pengalaman saya organisasi di sekolahan, pertama SD itu saya mengikuti organisasi pramuka dan persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Pengalaman saya mengikuti organisasi ini adalah mengerti tentang baris berbaris, mengerti apa namanya itu solid dalam organisasi dan bisa membangun tenda. Yang kedua itu organisasi pas SMK, itu saya mengikuti organisasi Sequence 24 Line, itu organisasi multimedia, membuat video atau fotografi gitu. Pengalaman saya adalah mendapat ilmu tambah tentang multimedia. Lalu kemampuan dan skill saya adalah saya mempunyai kemampuan dan skill di bidang multimedia, mengoperasikan kamera atau fotografi dan videografi. Yang kedua, saya juga mempunyai kemampuan dan skill di bidang olahraga, yaitu futsal dan sepak bola. Terus sosial media saya itu sebenarnya banyak sih. Yang pertama saya sebutkan Instagram, Line, Facebook, dan WA dan lain-lain. Tujuan perencanaan karir masa depan saya adalah dapat memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Terus apersepsi itu adalah mengingat betapa pentingnya karir dalam hidup kita, menentukan kebahagiaan hidup menjadi penting bagi kita untuk merancang karir. Lalu karir juga bisa memenuhi kebutuhan seseorang untuk mengaktualisasikan diri dalam karirnya. Orang bisa mencapai kemampuannya, aspirasinya, ide-idenya. Dengan demikian maka orang akan mencapai masa depan yang lebih bahagia dan sejahtera. Dua, itu pengertian karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang itu secara individual dalam suatu jenjang atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerjanya dalam suatu organisasi. Ada 3 pengertian karir yang berbeda. Karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seseorang tenaga kerja yang selama kerjaannya. Karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum. Karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan, yang berarti setiap orang pasti mempunyai karirnya diri sendiri. 2, itu perencanaan karir. Suatu perencanaan itu kemungkinan bagi seseorang karyawan atau anggota suatu organisasi memiliki individu untuk menentukan proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya sendiri. Alasan mengadakan perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan fungsi kepegawaian yang relatif baru dan program-program masih jarang, kecuali
Dalam organisasi-organisasi ini yang besar atau maju, akan tetapi keterlibatan organisasi dalam perencanaan karir makin bertambah. Banyak calon pegawai, khususnya calon-calon yang berpendidikan tinggi, menginginkan suatu karir bukan hanya suatu jabatan. Terus pengembangan struktur organisasi, sebab jalur karir ditentukan berdasarkan rentang struktur organisasi yang tersedia dalam organisasi tersebut. Persyaratan untuk duduk pada posisi ini tertentu sangat ditentukan oleh kompetisi yang dimiliki karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Kompetensi seseorang sangat menentukan kesuksesannya dalam mencapai karir sampai ke posisi puncak dalam organisasi. Lalu, mengapa perencanaan karir itu penting? Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang, kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga, kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baru, dan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan Anda diri sendiri. Terus ada manfaatnya juga perencanaan karir. Manfaatnya adalah mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan, menurunkan perputaran karyawan, mengungkapkan potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, memuaskan kebutuhan karyawan, membantu pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disetujui. Lalu keberhasilan karir dipengaruhi oleh pendidikan formal dan informal, pengalaman kerja dan keterampilan, sikap atasan, presentasi dan produktivitas kerja atau bobot pekerjaan lowongan jabatan. Terus ada juga langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki sendiri. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki. Latar belakangnya itu pendidikan, kondisi kerja serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita sendiri. Yang keempat, itu selanjutnya bandingkanlah keterampilan kita dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Terus kelima, kembangkanlah tujuan karir kita atau pekerjaan yang kita miliki. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita sendiri untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya yang masa akan datang. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang lebih kita kuat. Yang ketujuh, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Dan yang terakhir, 8. Cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini supaya bisa membantu Anda memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan Anda supaya lebih bagus ke depannya. Ya, sekian dari review ini yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Arya Dewanggara, NIM 19121028. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.